surat resmi dan pribadi. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita bahas pengertian teks surat, jenis teks surat, struktur surat pribadi dan resmi, unsur kebahasaan, tujuan penulisan teks surat. Yang pertama, kita akan bahas pengertian surat resmi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk keperluan formal atau kedinasan. Biasanya dikeluarkan oleh lembaga, instansi, atau organisasi. Surat ini memiliki format buku, bahasa yang formal, dan digunakan untuk menyampaikan informasi penting seperti undangan, pemberitahuan, permohonan, atau laporan. Untuk surat tidak resmi biasanya digunakan untuk surat pribadi. Surat pribadi itu digunakan untuk keperluan formal atau pribadi, seperti berkomunikasi dengan teman, keluarga, atau kenalan. Bahasa yang digunakan biasanya cenderung lebih santai dan bebas sesuai hubungan antara pengirim dan penerima. Yang kedua, kita akan membahas jenis surat. Yang pertama, surat pribadi. Surat ini digunakan untuk berkomunikasi secara personal antar individu. Contoh, surat kepada sahabat, surat untuk keluarga, dan surat ucapan terima kasih. Untuk surat resmi, surat ini biasanya digunakan untuk keperluan formal. Biasanya dikeluarkan oleh lembaga, instansi, atau organisasi. Contoh, surat dinas, surat undangan resmi, surat permohonan. Selanjutnya, kita akan membahas unsur dan struktur surat pribadi dan surat resmi. Untuk yang pertama, tempat dan tanggal. Untuk surat pribadi wajib ditulis di atas kanan, dan untuk surat resmi boleh ditulis di atas kanan atau bagian kop surat. Yang kedua, alamat penerima. Untuk surat pribadi boleh ada dan tidak wajib, tetapi untuk surat resmi wajib dicantumkan. Untuk yang ketiga, ada salam membuka. Untuk surat pribadi itu bebas atau santai, misalnya hai dan halo. Untuk surat resmi, formal, misalnya dengan hormat, yang terhormat Bapak atau Ibu. Yang keempat, ada isi surat. Untuk surat pribadi itu bersifat pribadi, santai, dan bebas. Sedangkan untuk surat resmi itu harus jelas, singkat, dan sesuai kepentingan resmi. Yang kelima, salam penutup. Untuk surat pribadi, bebas, misalnya salam hangat, sampai jumpa. Untuk surat resmi, formal, misalnya hormat saya dengan hormat. Yang keenam, ada nama pengirim. Untuk surat pribadi biasanya ditulis bisa dengan tanda tangan atau tidak. Dan untuk surat resmi wajib dicantumkan, biasanya disertai tanda tangan dan jabatan. Yang ketujuh, ada kop surat. Untuk surat pribadi biasanya tidak ada, dan untuk surat resmi wajib jika dari instansi atau organisasi resmi. Yang kedelapan, ada nomor surat. Untuk surat pribadi tidak ada atau tidak wajib, dan untuk surat resmi wajib dalam tanda kurung untuk administrasi surat resmi. Untuk yang kesembilan, tembusan dan lampiran. Untuk surat pribadi tidak ada. Untuk surat resmi bisa ada jika diperlukan. Yang keempat, ada unsur kebahasaan. Yang pertama, kata sapaan. Kata sapaan digunakan untuk menyapa atau menghormati pembaca. Contoh, yang terhormat Bapak atau Ibu guru, kepala sekolah, saudara atau saudari. Dua, kata ganti orang. Menunjukkan pelaku atau pihak yang terlibat dalam surat. Contoh, saya dan kami untuk orang pertama. Anda, kamu, atau Bapak Ibu digunakan orang kedua. Mereka, beliau, dia digunakan orang ketiga. Yang ketiga, kalimat perintah. Digunakan untuk menyampaikan permintaan, ajakan, atau instruksi secara sopan. Contoh, harap mengisi formulir terlampir. Mohon hadir tepat waktu. Silahkan menghubungi kami kembali. Untuk yang kelima, ada tujuan. Yang pertama, menyampaikan informasi. Salah satu tujuan utama dari surat adalah untuk menyampaikan informasi. Surat digunakan untuk menginformasikan sesuatu, seperti pemberitahuan, permohonan, atau pengumuman. Dengan surat, informasi yang disampaikan menjadi lebih jelas, terdokumentasi, dan dapat diterima oleh penerima surat kapan saja. Contoh, surat pemberitahuan dari sekolah kepada orang tua murid tentang kegiatan sekolah, atau surat undangan rapat yang menginformasikan jadwal acara. Yang kedua, menjalani komunikasi. Surat juga digunakan sebagai sarana untuk menjalani komunikasi antar pengirim dan penerima. Komunikasi ini bisa bersifat pribadi, seperti surat antar teman atau keluarga, atau bisa juga bersifat lebih formal, seperti surat antar perusahaan dan pelanggan. Dalam hal ini, surat berfungsi untuk menjaga hubungan baik dan menyampaikan maksud atau tujuan tertentu dalam cara yang lebih terstruktur dan formal. Misalnya,
Surat lamaran pekerjaan yang digunakan untuk berkomunikasi antar pelamar dan perusahaan.